Halo, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah topik yang sering banget dianggap sebagai vonis seumur hidup, yaitu diabetes. Kita akan lihat bareng-bareng apa sih akar masalah yang sebenarnya dan gimana sebuah jalur penyembuhan yang terstruktur bisa membawa kita ke pemulihan. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, pertanyaan ini mungkin kedengarannya provokatif banget ya. Soalnya kan kita udah sering banget denger, kalau sekali kena diabetes, ya udah nasibnya minum obat selamanya. Tapi, gimana kalau narasi itu sebetulnya keliru? Yuk kita tantang keyakinan lama itu dan lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita? Oke, sebelum kita ngomongin cara sembuhnya, kita harus paham dulu, gimana sih ceritanya seseorang bisa sampai ke titik didiagnosis diabetes? Coba deh kita bayangin ini kayak jenjang karir. Tapi, ini jenjang karirnya pankreas kita. Coba lihat lini masa ini deh. Waktu kita masih muda, di bawah 30, tubuh sehat, pankreas kita itu ibarat karyawan teladan yang kerjanya santai dan bahagia. Semuanya normal. Nah, begitu masuk usia 30-an ke 40-an, di fase pradiabetes, pankreas mulai kerja ekstra keras. Istilahnya, lembur tapi nggak digaji. Cuma buat menjaga gula darah tetap stabil. Sampai akhirnya, dia kecapean dan terpaksa pensiun dini. Di saat inilah gula darah mulai nggak terkontrol, dan diagnosis diabetes pun keluar. Dan disinilah letak frustrasinya. Pengobatan yang ada sekarang ini seringkali ibarat memaksa karyawan yang udah kelelahan dan pensiun dini ini buat kerja lebih keras lagi, dipaksa pakai obat-obatan. Ya, gejalanya mungkin ketekan sementara, tapi sumber masalahnya, yaitu kelelahannya, nggak pernah diselesaikan. Hasilnya, dosis obat terus-terusan naik dan kita jadi kayak terjebak di lingkaran setan. Jadi, yuk kita masuk ke bagian yang paling penting. Kalau masalahnya bukan cuma pankreas yang lelah, terus apa dong akar masalah yang sebenarnya? Apa yang bikin pankreas kita harus kerja rodi sampai akhirnya menyerah? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gini, insulin itu kan kayak kunci yang tugasnya membuka pintu sel biar gula bisa masuk dan diubah jadi energi. Pada penderita diabetes, sel-sel tubuhnya ini jadi budek atau kita sebut resisten. Kuncinya ada, banyak malah, tapi pintunya nggak mau kebuka. Nah loh, kenapa bisa gitu? Inilah dia biang keroknya, namanya plek. Coba bayangin deh, pintu sel itu kan punya lubang kunci atau reseptor. Nah, plek ini tuh kayak permen karet lengket yang nutupin lubang kuncinya. Datangnya dari mana? Dari metabolisme lemak yang gagal. Lemak yang nggak tercerna sempurna itu berubah jadi zat lengket yang nempel di seluruh sel Anda. Jadi, mau sebanyak apapun insulin, si kuncinya, yang diproduksi, yang nggak akan bisa masuk buat buka pintunya. Itulah yang namanya resistensi insulin. Jadi, poin paling krusialnya adalah ini. Kalau kita runut mundur ceritanya, masalahnya itu bukan dimulai dari gula darah yang tinggi. Itu cuma akibat paling akhir, teman-teman. Akar masalah yang sesungguhnya itu jauh lebih dalam, yaitu di pencernaan lambung yang nggak sempurna. Nah, dari situ, metabolisme lemak jadi gagal, yang kemudian menghasilkan plak. Plak inilah yang bikin sel jadi resisten insulin, dan akhirnya gula darah pun jadi tinggi. Semuanya berantai. Analogi ini keren banget buat ngegambarin situasinya. Tubuh Anda itu sebenarnya punya banyak banget energi, gula, lemak yang siap pakai. Anda itu kaya raya loh. Tapi sayangnya semua harta itu cuma tercecer di aliran darah. Kayak uang yang berhamburan di jalanan, nggak bisa masuk ke dalam berangkas, yaitu sel-sel tubuh kita yang sebenarnya lagi kelaparan dan butuh banget energi itu. Oke, sekarang kita udah paham kan? Akar masalahnya itu bukan di pankreas, tapi di sistem pencernaan dan plak yang dihasilkannya. Kalau gitu, solusinya jadi jauh lebih masuk akal. Yuk kita lihat gimana kaidah body kalibrasi menjawab tantangan ini langsung dari akarnya. Sederhananya tuh gini, kalau masalahnya adalah plak yang datang dari metabolisme lemak yang gagal, dan itu semua berawal dari pencernaan yang nggak beres, ya solusinya adalah kita harus perbaiki dapurnya tubuh kita, yaitu lambung. Dengan begitu, kita bisa stop produksi plak-plak baru ini. Logis kan? Dan ini dia peta jalannya, ada 3 tahapan yang sangat logis. Tahap pertama, yang paling fundamental, kita perbaiki dulu metabolismenya dengan membenahi lambung. Tujuannya buat menghentikan produksi plak baru. Ini ibarat kita matiin dulu keran yang bocor sebelum mulai ngepel lantai yang basah. Masuk akal kan? Kedua, setelah keran plak berhenti, kita aktifkan otot, konsumen energi terbesar di tubuh kita, untuk mulai membakar gula yang udah terlanjur numpuk di darah. Dan yang terakhir di tahap ketiga, dengan mesin tubuh yang udah benar, tubuh kita secara otomatis akan mulai membakar habis sisa lemak berlebih dan plak-plak lama yang sudah nempel. Terstruktur dan langsung ke sasaran.
Tentu saja, menjalankan 3 tahapan ini dengan benar dan konsisten itu butuh panduan. Anda nggak harus jalan sendirian di proses ini. Justru karena kuncinya ada di penerapan yang tepat dan terukur, makanya ada program pendampingan terstruktur yang dirancang khusus untuk membimbing Anda di setiap langkahnya. Nah, di dalam program ini, Anda bakal dapat bimbingan penuh lewat grup WhatsApp khusus, bisa konsultasi rutin, dapat panduan makan dan pola hidup yang disesuaikan, plus arahan personal yang didasarkan pada laporan berkala yang Anda kirimkan. Jadi, setiap penyesuaian itu benar-benar berdasarkan kondisi tubuh Anda saat itu juga. Oke, kalau Anda merasa jalur ini sangat masuk akal dan udah siap buat mengambil kembali kendali atas kesehatan Anda, yuk kita lihat langkah-langkah praktisnya untuk memulai. Prosesnya simple. Pertama, Anda lakukan cek lab awal. Ini penting untuk dapat foto kondisi dasar tubuh Anda. Setelah itu, Anda pesan paket produk awal, lalu langsung gabung di grup pendampingan khusus di WA. Nah, disinilah perjalanannya dimulai. Anda tinggal kirim laporan berkala, cukup 2 kali seminggu. Berdasarkan laporan inilah, tim ahli akan memberikan arahan dan penyesuaian yang pas buat Anda. Semuanya terukur dan terpantau ketat. Dan ini yang paling penting. Ini semua bukan cuma teori di atas kertas. Ini adalah hasil nyata yang sudah dialami banyak orang. Contohnya seperti testimoni ini, di mana bukan cuma diabetesnya yang membaik, tapi komplikasi seperti luka di punggung yang tadinya susah sembuh pun bisa pulih total. Ini bukti nyata bahwa penyembuhan itu sangat mungkin terjadi. Jadi, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Apakah Anda siap untuk mengubah cara pandang Anda terhadap diabetes? Bukan lagi sebagai vonis akhir, tapi sebagai sebuah perjalanan penyembuhan yang bisa Anda mulai hari ini juga. Pilihan ada di tangan Anda.